sejarah, mana nggak ngerti materinya lagi. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Kenapa wajah kamu suram gitu, Nak? Bisa aku kulangan sejarah, materinya kerajaan gitu. Aku nggak ngerti, Nek. Kerajaan apa? Aku nggak tahu, pas dijelasin aku ketiduran. Soalnya bosen. Kayaknya sih kerajaan Islam gitu. Oh ya udah, Nenek taunya kerajaan Demak. Mau Nenek jelasin? Boleh deh. Oke, dimulai ketika Kala itu, Raden Pata adalah seorang kepala suku yang menganut agama Islam. Ia mendirikan kerajaan Demak pada abad ke-15. Awalnya, kerajaan Demak hanyalah sebuah kesatuan kecil, namun diperas olehnya hingga mencakup daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Oh gitu. Terus? Nah, kerajaan Demak ini jadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Dari peran Wali Songo, mereka tuh penyebarannya banyak cara. Misalnya seperti apa? Wayang, ceramah, terus ya satuin sama budaya lokal gitu. Oh gitu. Coba lanjut. Nah, masa kejayaannya Demak itu pas dipimpin Sultan Trenggono. Nah, pas di masa kepemimpinan si Sultan Trenggana ini, masyarakat itu makmur, semua masalah diatasi, dan kendalanya sedikit. Misalnya, saat itu ada suatu konflik di daerah yang sekarang jadi Jakarta. Saat itu, Paduka sedang duduk di halaman istana. Ia melihat pemandangan sawah, gunung, dan masyarakatnya yang asri. Paduka, maaf mengganggu. Ganjar, rupanya ada apa? Kehadiran kau diminta di singgasana. Saraswati ingin berbicara dengan kau. Baiklah, saya akan segera menghampirinya. Sultan pun pergi ke singgasana, di mana sang petani sudah menunggu dengan sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paduka. Aku diberitahu Ganjar bahwa kau membutuhkan kehadiranku. Ada apa? Tanpa mengurangi rasa hormat, saya membutuhkan bantuanmu, wahai Paduka. Bolehkah saya jelaskan? Silakan. Baiklah, tidak lama di daerah Sunda Kelapa, bangsa Portugis mendirikan kantor dagang. Tentunya hal itu mengganggu perekonomian kita, Paduka. Ya, hal itu memang disayangkan. Namun, apa yang kau sarankan? Saya hanya ingin mereka untuk diusir. Bagaimanapun caranya, saya serahkan kepada engkau, wahai Paduka. Saya akan menggunakannya dengan cara damai. Namun, jika ia menantangnya, saya akan menggunakan cara paksaan. Terima kasih, wahai Paduka. Sultan pun pergi ke Sunda Kelapa untuk merundingkan masalah ini dengan bahasa Portugis. Namun cara damai itu tidak berhasil. Sultan Trenggana pun membahas hal ini dengan Fathahillah, seorang panglima perang yang juga menilai bahasa Portugis sebagai ancaman bagi Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berdua mendiskusikan cara merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Rencana kita adalah merebut kembali Sunda Kelapa yang diambil oleh Portugis. Seperti yang kau tahu, bangsa Portugis adalah ancaman bagi ekonomi dan keamanan Nusantara. Selama kau masih di sana, kau bisa mengislamkan masyarakat sekitar. Baiklah, Paduka. Saya akan mengumpulkan pasukan saya. Doaku menyertaimu. Setelah ekspedisi selama setahun, akhirnya Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang gilang gemilang. Oh, jadi itu asal nama Jakarta. Wah, iya awalnya tuh Jakarta, tapi diperpendek. Oh iya, kan itu sultan ya. Masa pemerintahannya bagaimana, Nek? Mereka tuh teokrasi. Itu bahasa kerennya. Jadi mereka tuh pemerintah berdasarkan syariat Islam. Oh gitu. Jadi warganya Islam semua dong? Iya. Oke, lanjut dong nih ceritanya. Kalau tadi masa kejayaannya, berarti ada masa keruntuhannya dong? Iya, sabar dong. Aku kan sudah tua, pelan-pelan. Jadi kerajaan Demak itu runtuh setelah Sultan Trenggana meninggal. Hah? Emang iya? Memangnya tidak ada penggantinya, Nek? Ada, tapi waktu itu jadi kayak begini.
Di antara wajah masyarakat yang campur aduk, merasa sedih dan bahagia, ada satu wajah yang terlihat kesal. Cih, mengesahkan. Bisa-bisanya pembunuh jadi raja. Melihat raut wajahnya dari jauh, Prawoto tidak mengenalinya. Siapa ya? Namun ia merasakan seperti emosi itu. yang sangat kuat Saya dari kenal. dia. Siapa yang mengutus kalian? Maafkan kami hanya mengikuti perintah beliau. Ayah, aku akan bersumpah mencari di balik dalam pembunuhanmu. Dia tidak berhak menjadi seorang sultan. Harusnya aku. Lagian pula, ayahku juga sudah dibunuh sama dia. Aku tidak akan memaafkannya. Arya pun meninggalkan lokasi penobatan. Rasa bencinya semakin memuncak. Aku akan membunuh Sunan Prawoto dan istrinya. Mengapa? Mengapa kau membunuh istriku? Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Prawoto pun dibunuh bersama dengan istrinya. Setelah itu, Arya Penangsang pun menaiki tahta dan menjadi Sultan Kerajaan Demak. Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggana, mengecam aksi pembunuhan Arya Penangsang terhadap Sunan Prawoto. Arya ini tidak layak menjadi raja. Motifnya didasarkan pada dendam. Joko Tingkir, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Panjawi mendirikan persekutuan dan melancarkan peperangan untuk merebut kembali tahta Demak dari Arya Penangsang. Ini lahir dari hidupmu, Arya. Kekuasaan Demak tidak sepatutnya di tanganmu. Kurang ajar. Tahu apa kamu? Aku tahu semuanya yang dilakukan Sunan Prawoto terhadap ayahmu. Terus, kenapa kamu lakukan ini? Aku tidak akan membiarkan suatu kerajaan jatuh hanya karena ambisi pribadi seseorang. Aku juga tidak ingin dipimpin oleh seorang raja yang memiliki sifat pendendam. Sayangnya dia di sini juga salah. Kenapa nih? Demak saat itu hancur lebur karena perang saudara yang terus menerus. Jadi dia pindahin ibu kota Demak ke Pajang. Sayangnya malah runtuh sekalian kerajaannya. Ya, padahal niatnya baik, tapi gagal, kasihan. Makanya dari sifat iri dengki, serakah, jadi nggak ada yang bener kan? Iya, serem juga. Oh iya, kok ini tahu tentang banyak kerajaan Demak, sedetail ini lagi. Orang nenek keturunan Demak, kok ini nggak pernah bilang? Orang nggak ada yang nanya toh. Mana buktinya? Ini buktinya. Wah, keren sih. Astaga, udah sore. Iya ya, ternyata gak berasa. Bagi pemirsa, ini Candi Borobudur. Aduh kak, aku nganggu. Tak tinggi. Tapi dia adalah orang yang berharga bagimu. Gue ingin kau rasakan. Arya ini tidak layak menjadi... Tapi dia orang yang berharga bagimu. Rencana kita adalah merebut kembali. Kasinan dong, teh kucing tuh belakang. Itu kamu. Sampingnya teh kucing. Oh iya, sampingnya. Baik teh kucing anjing, itu kan injak lu.